asing ini. Jakarta pagi ini. Get up, everybody. Selamat pagi Jack People. Nah, kembali lagi nih di Jakarta Pagi ini bareng aku Naila dan aku Anen. Hari Kamis ini kita punya sederet info nih yang bakal bikin kalian makin update soal Jakarta. Mulai dari proyek instalasi pengelolaan air atau IPA 3 Buaran yang hampir rampung nih Jack People. Sampai kabar terbaru soal MRT Jakarta yang bakal makin nyaman dan terintegrasi. Dan yang gak kalah seru, bakal ada panggung seni di stasiun MRT. Nah, siapa tahu Jack People yang punya bakat seni bisa tunjuk gigi di sana. Penasaran kan? Langsung aja yuk kita mulai dengan info yang pertama. Nah Jack People, pernah nggak sih ngalamin air keruh atau tiba-tiba aliran di rumah tuh jadi kecil? Nah, kalau kalian tinggal di Jakarta nih, ada kabar baik nih. Instalasi pengelolaan air atau IPA 3 Buaran hampir rampung nih. Dan ini bakal bikin suplai air bersih di Jakarta makin lancar. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Dul, langsung turun ke lokasi buat ngecek progresnya nih Jack People. Katanya sih, proyek ini bakal segera diresmikan Gubernur setelah Hari Raya Idul Fitri. Gimana nih kondisi pembangunannya sekarang? Dan kapan pastinya bisa kita nikmati manfaatnya? Yuk kita simak liputannya. Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, meninjau progres pembangunan instalasi pengelolaan air Buaran 3 Jakarta Timur pada Selasa siang. Menurutnya, infrastruktur ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan layanan air bersih bagi warga Jakarta. Wagub Rano menyampaikan, proyek ini sudah berjalan sesuai rencana dan segera diresmikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung setelah Hari Raya Idul Fitri 2025. Karian tuh nggak lepas daripada tempat yang namanya di Serpong. Nah, ini koneknya dengan Jabodetabek sebetulnya kan. Tapi artinya ini sebagian dasar pelayanan kepada masyarakat yang harus disiapkan. Kemarin kan tim transisi yang di kan sempat meninjau nih, katanya Bang Dul sama Mas Pram bakal meresmikan. Iya, betul. Karena memang ini kan bukan baru selesai, tapi akan segera selesai. Kalau memang selesai, nanti Pak Gub yang akan meresmikan. Kapan rencananya? Oke. Kapan kira-kira? Lebaran time itu selesai Pak. Lebaran time. Nah, mungkin setelah Hari Raya, 2 minggu setelah Hari Raya. Ya. Ya. Progresnya Bang Dul melihatnya seperti apa progres hari ini? Ya kalau saya lihat begini sih termasuk cepat ya. Ya saya minta maaf, saya pernah Waduk Karian itu zaman saya jadi gubernur. Jadi saya sangat tahu tingkat kesulitan seperti apa. Nah sekarang Waduk Karian sudah selesai. Nah memang tuh Waduk Karian untuk mensuplai bahan air baku buat Jakarta. Nah kalau ini selesai, airnya nggak masuk, waduh. Artinya Karian bisa masuk sebelum 2030? Harus. Ke Jakarta? Harus. Gitu loh, harus. Kalau nggak ini kan itu total dari semua proyek ini kan ada penyambungan jaringan ke rumah-rumah kan, gitu loh. Proyek IPA Buaran 3 diharapkan mampu meningkatkan pasokan air bersih ke berbagai wilayah Jakarta. Hal ini sejalan dengan visi Pemprov Daerah Khusus Jakarta dalam memastikan akses air bersih yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Wah, bersyukur banget ya Naya, kita punya gubernur dan wakil gubernur yang baru nih. Belum ada 100 hari kerja nih, udah kelihatan nih hasil kerjanya nih. Semoga aja ini bakal berjalan lancar terus nih ya. Iya, dan pastinya ini tuh dibangun abis lebaran kan katanya selesainya. Nah, abis lebaran nih diri kalian udah suci, airnya juga jadi makin bersih. Nah, bener banget tuh Nah. Mesen minum dulu kali ya Naya? Boleh. Bang, mesen air bang. Air apaan? Air yang berwarna. Air yang berwarna, air blau mau lu gue kasih. Air jeruk maksudnya bang. Iya lah, lu tinggal bilang pesen air jeruk aja sih pakai bilang air yang berwarna. Ya gue juga ada bang, air berwarna 1. Ya lu berdua samanya lu pada. Yaudah tungguin deh ya. Nah nunggu minum nih, lanjut informasi kedua ya. Naik MRT di Jakarta makin nyaman nih, tapi masih ada tantangan nih. Terutama di jalur baru Harmoni Ancol. Betul banget. Bang Dul kemarin meninjau langsung kesiapan infrastruktur MRT dan bilang bahwa masalah lahan harus segera diberesin nih biar proyeknya nggak molor. Dan ada kabar menarik nih buat kalian yang sering pakai transportasi umum nih. Bakal ada transportasi gratis nih buat 15 golongan masyarakat. Wah menarik banget kan Jack People. Gimana, kalian makin penasaran nggak? Langsung aja kita lihat liputannya.
Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, meninjau kesiapan infrastruktur transportasi publik ibu kota di stasiun MRT dan halte Transjakarta pada Selasa pagi. Melalui kunjungannya, Rano menekankan pentingnya percepatan pembangunan jalur MRT, terutama rute Harmoni Ancol yang masih menghadapi kendala lahan. Rano menyebut perencanaan mereka lebih cepat dari tim transisi, sehingga kendala lahan dapat segera diselesaikan. Ia juga menegaskan integrasi transportasi publik akan terus diperkuat demi kenyamanan masyarakat dan beralih dari kendaraan pribadi ke mode transportasi umum. Program transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat juga menjadi salah satu langkah konkret yang segera direalisasikan. Ini merupakan program 100 hari kerja yang masih dalam tahap persiapan. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini hari kelima saya bekerja, semakin optimis Jakarta akan semakin menyala ini. Hari ini memang saya berkunjung ke MRT, saya ingin tahu perencanaan pengembangan seperti apa. Dan saya jujur agak tidak menyangka bahwa mereka jauh lebih cepat mempersiapkannya daripada tim transisi. Memang saya agak fokus tentang pekerjaan MRT yang menuju Harmoni sampai ke Ancol. Di situ ada beberapa, dalam arti kata bukan kendala besar, tapi misalnya masalah lahan, itu juga menjadi kendala. Tapi insya Allah akan bisa kita selesaikan. Nah juga hari ini Pak Sekda dan beberapa kepala dinas mendampingi saya untuk saya tahu apa permasalahan dan bisa segera kita hadapi bersama-sama. Kemudian nanti saya akan ke Balai Kota, saya akan naik busway untuk juga saya tahu permasalahannya apa. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan semua permasalahan Jakarta dengan waktu yang cepat. Cepat nih barangkali mudah-mudahan dalam waktu 5 tahun progresnya akan terasa. Karena Pak Gub juga berharap periode 2025-2030 ini Jakarta bisa menurunkan menjadi kota global dari 74 menjadi ke 50. Nah jadi inilah langkah-langkah kita mempersiapkan Jakarta menjadi kota global yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 bahwa Jakarta menjadi kota ekonomi nasional dan kota global. Inilah salah satu strategi yang harus kita siapkan. Bahkan nanti siang ini di Balai Kota kita rapat untuk perencanaan pengembangan selanjutnya. Jadi kita memang akan menggratiskan kepada 15 golongan. Misalnya lansia, disabilitas, kemudian pemegang KJP, kemudian ya keluarga misal TNI, ABRI, Polri. Ada 15 golongan yang bisa menggunakan itu. Dan kita juga akan memperluas jaringan. Misalnya kalau kemarin kan Transjakarta, Mas Gub atau Mas Pram ingin Trans Jabodetabek, artinya kita jauhkan alurnya supaya masyarakat saudara kita yang ada di Bekasi, di Depok, di Tangerang kembali lagi datang ke Jakarta. Kita berharap tidak mereka pakai kendaraan pribadi, cukup dengan kendaraan umum yang ada di Jakarta. Rano juga menyatakan dirinya berkomitmen menggunakan transportasi umum minimal seminggu sekali. Jadi saya akan tinggal di rumah saya jauh lebih nyaman kalau saya ke kantor naik MRT. Saya naik dari Lebak Bulus, rumah saya di Lebak Bulus, saya turun di HI, ya mungkin mobil numpang dijemput sini saya ke Balai Kota. Jauh lebih enak buat saya. Tapi kadang-kadang memang tidak mungkin saya setiap hari karena di tengah perjalanan saya mampir juga ke tempat yang lain. Nah artinya bagi saya naik kendaraan umum di Jakarta ini jauh lebih nyaman. Lebih apa ya? Lebih tenang, tidak terlalu pusing kita dengan traffic. Mungkin itu. Pasti, mungkin seminggu sekali saya akan naik kendaraan umum, terutama MRT. Melalui berbagai kebijakan ini, Rano optimis Jakarta semakin maju dan ramah bagi pengguna transportasi umum. Wah, menarik banget nih, Nen. MRT nih, selain kita bisa naik ke Blok M nih, naik MRT, kita bisa ke Ancol juga. Bener banget, Nay. Teman-teman skena dan Gensi kita nih bakal bisa main-main ke Ancol nih. Bener banget. Pusat skena bakal pindah ke Ancol kali ya? Jadi pasar skena Ancol. Nah, bener banget nih.
Oke, lanjut aja nih, kita ngomongin berita selanjutnya. Kalian pernah nggak sih ngelihat musisi di jalanan yang tampil di luar negeri, misalnya kayak di stasiun kereta atau subway? Nah, kabar baik nih, sebentar lagi di Jakarta juga bakal ada panggung budaya di beberapa stasiun MRT. Wakil Gubernur Bang Dul bilang bahwa ruang ekspresi ini penting banget nih buat anak muda Jack People, apalagi mereka yang punya bakat seni. Tapi harus tetap ada aturan dan kurasinya, biar penampilannya tuh tetap berkualitas dan nyaman buat pengunjung sekitar. Jadi teman-teman Jack People nih yang punya bakat nyanyi atau main musik, siap-siap aja. Siapa tahu kalian bisa tampil nih di stasiun MRT. Benar banget. Kira-kira gimana ya konsepnya dan kapan sih mulai berjalan? Yuk kita langsung aja simak liputannya. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Dul, mengusulkan agar beberapa stasiun MRT menjadi ruang ekspresi bagi seniman dan musisi lokal. Inspirasi ini datang dari negara-negara Eropa, di mana stasiun transportasi kerap menjadi panggung seni yang menarik perhatian publik. Saya ingin anak-anak muda kita bisa tampil di stasiun MRT seperti di luar negeri. Mereka bisa menunjukkan bakatnya tanpa takut ditertibkan, asal ada sistem izin dan regulasi yang jelas. Gagasan ini langsung mendapat dukungan dari pihak MRT yang telah memiliki program pertunjukan seni setiap Rabu dan Jumat di beberapa stasiun. Saya ingin memastikan bahwa yang tampil di sini benar-benar berkualitas. Harus ada kurasi agar mereka yang tampil memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi para pengguna MRT. Selain menjadi wadah ekspresi, panggung budaya ini diharapkan mampu memperkaya pengalaman masyarakat yang menggunakan MRT. Ini bisa menjadi tempat latihan bagi para musisi muda dan seniman, sekaligus hiburan bagi para penumpang. Wah, menarik banget ya, Nen. Ini anak-anak muda Gen Z jadi bisa meluapkan karya mereka di stasiun MRT. Bener banget, Nay. Jadi kita bisa bikin video-video TikTok kayak di luar negeri tuh yang musisi main piano di pinggir jalan atau biola gitu-gitu ya. Iya, jadi Indonesia nih, terutama Jakarta bisa semakin maju ya kan? Iya, bener banget, Nay. Jadi ini asik juga nih kalau kayak gini, pelaku-pelaku seni bisa bebas berekspresi, apalagi di tempat yang keren kan, stasiun MRT. Jadi bangga ya Bang ya sama program kerja Mas Pram sama Bang Dul nih. Pastinya. Pelan-pelan udah mulai terwujud nih. Iya pastinya, Nen. Nah pokoknya kayaknya abis ini Jakarta bisa semakin mendunia nggak sih nih Bang Abi? Jakarta global. Betul. Nah seru banget kan informasi hari ini. Buat Jack People yang mau beraktivitas hari ini, jangan lupa untuk cek informasi cuaca hari ini dulu ya. Nah ini dia nih Jack People, kita udah siapkan perakiraan cuaca hari ini berdasarkan informasi dari BMKG nih. Berikut informasinya. Jakarta pagi ini, semua gerak di sana sini. Jakarta pagi ini, get up, everybody. Nah Jack People, itu tadi rangkaian informasi terkini buat kalian di Jakarta pagi ini. Besok kita bakal balik lagi dengan update info yang lebih fresh dan pastinya nggak boleh kalian lewatkan. Nah, jangan lupa untuk follow sosial media kita di @jacknews_official biar kalian gak ketinggalan info terbaru seputar Jakarta. Aku Anen. Dan aku Naila dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Jakarta menyala. Jakarta pagi ini. Jakarta pagi ini. Semua gerak di sana sini. Jakarta pagi ini. Get up, everybody. Saksikan terus Jack News untuk update informasi terkini seputar Jakarta. Dari Jakarta untuk Indonesia.